Shalom, perkenalkan nama saya Rifan Alessandro Nidbani dengan NIM 24320078, Prodi PJKR kelas B. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan materi tentang materi kelompok kami, yaitu alat evaluasi non-tes berbasis HOT. Sebelum saya masuk dalam penjelasan, saya akan mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk dalam penjelasannya, yaitu tentang permasalahan dalam penerapan alat evaluasi non-tes berbasis HOT. Yang pertama itu ada pemahaman guru terhadap konsep HOT masih terbatas. Yang kedua, kesulitan guru dalam merancang instrumen non-tes. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang keempat, penilaian yang subjektif. Yang kelima, kesiapan siswa. Yang keenam, dukungan sarana dan prasarana terbatas. Yang ketujuh, kurangnya pelatihan profesional. Yang pertama tadi yaitu pemahaman guru terhadap konsep HOT masih terbatas, yang dimana terdapat banyak guru yang masih belum sepenuhnya memahami apa itu HOT, dan juga mereka tidak memahami bagaimana mereka bisa mengembangkan instrumen non-tes yang benar-benar mengukur kemampuan siswa supaya bisa berpikir tingkat tinggi, atau juga siswa bisa menganalisis, bisa juga mengevaluasi, dan bisa juga kreatif. Atau juga kadang alat evaluasi ini masih hanya mengukur pemahaman atau ingatan, yang dengan kata lain Lodz Lower Order Thinking Skill. Yang kedua yaitu kesulitan dalam merancang non-tes, atau di mana guru juga belum bisa memahami alat non-tes ini, dan dia juga bisa mengalami kesulitan, seperti dia tidak bisa observasi, portofolio, wawancara, penilaian proyek, jurnal, reflektif, atau juga membutuhkan kreativitas, atau guru belum bisa merancang alat non-tes ini secara kreativitas, dan guru juga butuh pemikiran yang mendalam saat merancang, karena alat non-tes ini butuh waktu dan juga tenaga ekstra dalam menyusun rubrik penilaian yang valid dan reliabel. Yang ketiga, keterbatasan waktu, yang dimana guru harus mengatur waktu yang secara konsisten supaya saat merancang alat evaluasi non-tes berbasis HOT harus dengan baik, karena karena alat evaluasi non-tes ini biasa atau sering memerlukan waktu yang lebih lama pada saat pelaksanaan maupun penilaiannya.
dibandingkan dengan tes tertulis biasa, seperti hanya guru kasih tugas ke siswa dan siswa kerja. Itu sudah hal biasa. Tapi kalau alat non tes ini beda, ya harus membutuhkan waktu yang lebih lama supaya bisa betul-betul konsisten atau tepat. Atau juga dalam kondisi kelas besar dan jam pelajaran terbatas, guru kesulitan menerangkannya secara konsisten. Atau contohnya kalau waktunya terbatas, guru bisa memberikan tugas-tugas dan bisa siswa mengerjakannya di rumah. Jadi domain sikap atau afektif dalam pendidikan berfokus pada pembentukan nilai, perasaan, dan juga ada sikap positifnya terhadap proses belajar dalam lingkungan sosial. Dan juga sikap ini bisa juga mencakup penerimaan partisipasi atau penghargaan terhadap nilai, hingga bisa membentuk atau merubah karakter siswa yang stabil. Yang berikut, meskipun sangat penting untuk membentuk kepribadian dan karakter siswa, aspek afektif sulit diukur atau secara objektif karena ia bersifat internal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar atau banyak faktor. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan observasi yang konsisten dan pendekatan yang adil dalam menilai sikap siswa. Yang berikut, yang keempat, penilaian yang subjektif, atau di mana evaluasi non tes, apalagi yang berbasis HOT, itu sangat penting untuk guru memberikan itu kepada siswa, karena seringkali bersifat kualitatif dan risikonya juga sangat tinggi terhadap bias atau subjektif penilaian. Atau bisa juga guru harus memiliki kemampuan, atau ia bisa memiliki kemampuan yang lebih dari siswa, supaya ia bisa membuat rubrik penilaian yang jelas agar ia bisa menilai siswa menjadi objektif, dan saat ia memberikan nilai juga harus adil. Jangan karena keluarga atau saudara yang memberikan penilaian tidak adil. Yang berikut, kesiapan siswa, yang dimana guru harus mampu untuk menanyakan siswa kalau ia sudah siap atau belum, karena tidak semua siswa terbiasa dengan aktivitas berpikir kritis atau juga kreatif atau juga reflektif. Banyak siswa yang lebih terbiasa dengan soal pilihan ganda atau hafalan, sehingga butuh adaptasi dalam menghadapi evaluasi non tes yang menuntut ide, gagasan, supaya bisa aktif dalam ruang kelas. Yang berikut, dukungan sarana dan prasarana yang terbatas.
ya, untuk melakukan proyek atau observasi atau juga portofolio digital. Itu sangat dibutuhkan waktu atau fasilitas seperti perangkat teknologi, contohnya HP, laptop, dan juga koneksi internet, yaitu jaringan atau alat bantu pembelajaran lainnya. Karena di banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil, contohnya daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, fasilitas ini belum tentu ada atau memadai. Jadi guru bisa berpikir secara kritis untuk bagaimana caranya bisa membuat siswa bisa berpikir kritis. Yang berikut, kurangnya pelatihan profesional, yang dimana pelatihan bagi guru sering belum fokus pada implementasi konkret alat evaluasi non-tes berbasis HOT, atau guru harus betul-betul fokus atau juga bisa mengikuti kursus supaya bisa fokus bagi alat evaluasi non-tes, supaya saat menjelaskan kepada siswa juga bisa mengerti. Dan ada juga banyak guru mengandalkan contoh atau template dari luar yang tidak selalu atau tidak juga sesuai dengan konteks kelasnya. Atau jika guru harus mempercaya diri sendiri, jangan mempercaya contohnya yang tadi template dari luar, atau ia tidak selalu tidak sesuai dengan konteks kelasnya. Guru harus membuat suatu kelas itu harus aktif. Jadi jika yang berikut, yang ketujuh, yaitu kurangnya pelatihan profesional, yang dimana pelatihan guru sering belum fokus pada implementasi konkret alat evaluasi non-tes berbasis HOT, atau guru hanya mengikuti pelatihan itu hanya ikut rame atau bisa bermain-main dan tidak fokus, sehingga pada implementasi konkretnya tidak berbasis HOT. Atau juga banyak guru hanya mengandalkan contoh atau template dari luar, sehingga tidak selalu sesuai dengan konteks kelasnya. Ya, jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang permasalahan alat evaluasi non-tes berbasis HOT. Semoga bermanfaat. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Sekian dan terima kasih. Shalom.